sore, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Juga Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah-rumah ataupun di rumah sakit ataupun dimanapun yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan ibadah pada sore hari ini dan selamat mengikutinya dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita, akan memberikan damai sejahtera sukacita bagi Bapak Ibu semua, termasuk yang ada saat ini dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, mempersembahkan pujian bagi Allah kemuliaan namanya. Saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyebutkan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja.
Yes, ya kita harus bersuka cita Amin. memuliakan Tuhan. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Kita sebagai pasukannya Allah bersiap berjalan Amin. untuk mewartakan kabarnya kesukaan. Amin. Yes. Mari saudara, kalau tidak keberatan masih kita terus berdiri. Amin. Amin. Puji dengan penuh sukacita. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya, saudara. Dengan sorak-sorak Haleluya. datang pada Tuhan dengan nyanyi yang syukur. Jalan-jalan Tuhan, Allah yang berkuasa.
bisa rasakannya kalau ketika saudara menyanyi dengan sukacita, Tuhan hadir, saudara. Yes. Haleluya. Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Yes. Makanya jangan patah semangat. Mari kita terus menyembah Tuhan. Yes. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan sukacita, saudara. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan bunga yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Dengarkan juga pujian yang mengalir kesorangan. Rumpun-rumpun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan bunga yang gembira. Tambahkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian sambil menghadirkan Sang Raja. Dan rumpun-rumpun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita tetap masih berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Allah yang menjadi suatu kekuatan, menjadi satu nasihat bagi hidup kita. Mari Bapak, Ibu, siapkanlah. Haleluya.
buat kesempatan pada sore hari ini kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Tibalah saatnya kami mau dengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita masih bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Saudara, hari berganti hari, zaman berganti zaman, dan kita berada pada akhir zaman. Akhir zaman, banyak kesulitan, banyak pencobaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Saudara semuanya, Tuhan katakan, siapa yang bertekun akan diselamatkan. Pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sampai hari ini, ancaman itu masih belum hilang. Sebab itu, anak-anak Tuhan, Allah mau kita bijaksana, kita waspada, kita hati-hati. Oleh karena iblis, musuh kita itu, berjalan keliling ke sana kemari, mencari sasaran. Siapa yang lemah akan diterkamnya. Saudara, sore hari ini saya akan bacakan bahwa firman Tuhan mengenai nasihat daripada Tuhan agar kita itu bisa terhindar dari segala jebakan-jebakan yang dipasang oleh iblis agar kita itu jatuh. Tapi Tuhan mau kita bangkit, kita hidup, kita diberkati, dan kita boleh menjadi berkat. Kita membaca bersama-sama Kejadian pasal 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17 berbunyi demikian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, ada 3 pokok hal yang penting di sini adalah yang pertama, larilah. Yang kedua, jangan tengok atau toleh ke belakang. Yang ketiga, jangan berhenti. Ini adalah pesan Tuhan kepada kita semuanya. Backgroundnya ini adalah kisah mengenai Lut dan anak-anaknya. Saudara, sewaktu pisah dengan Abraham, Lut itu memilih pergi ke lembah Yordan. Lembah yang subur. Kalau bertani, pasti hasilnya banyak. Kalau berdagang, banyak untungnya. Apapun yang diusahakan, itu menghasilkan. Itulah lembah Yordan dengan kotanya yaitu Sodom dan Gomora. Secara manusia, kota-kota itu memang kota yang makmur. Tapi di mata Allah, kota itu kota yang jahat. Orang-orang yang nggak menghargai Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan waktu bertamu ke rumah Lut itu dikepung rame-rame, disuruh keluar, mau dianiaya. Saudara semuanya, kenapa datang malaikat? Malaikat datang ke rumah Lut memberitahu bahwa Sodom dan Gomora
akan dimusnahkan. Oleh karena apa? Dosanya sudah luar biasa dan Allah harus bertindak. Saudara, kemudian Lut dan keluarganya diminta bersiap-siap meninggalkan Sodom dan Gomora. Saudara, setelah dituntun oleh malaikat Tuhan sampai di luar sana, kemudian Tuhan berkata, larilah, larilah cepat. Kedua, jangan menoleh ke belakang. Yang ketiga, jangan berhenti. Saudara semuanya, 3 poin tadi adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah larilah. Tinggalkan tempat, lari kalau mau selamat. Saudara, lari artinya itu meninggalkan tempat kepada tempat yang lebih jauh lagi. Saudara semua, ini terjadi pada waktu Yusuf. Ya. Bukan Pak Yusuf. Yusuf ya, waktu muda itu ganteng, saudara. Kayak Ardi barangkali ya. Ya, Yusuf tuh ganteng, rajin, jujur, manis budi, kerja di rumah Potifar, saudara. Potifar yang nggak ada, yang ada cuma tantenya, saudara semuanya. Nah, rupanya ini tua-tua keladi ini, ya tante Potifar. Lihat wajah yang cantik, lihat orang ganteng itu nggak tahan, saudara, kepengin ngajak Yusuf, ya saudara semuanya. Yusuf nggak meladeni, terus dikerilya, nggak diladeni. Akhirnya di suatu hari dipeganglah baju Yusuf. Ayo mau nggak gitu? Yusufnya nggak mau, lari. Maka larilah Yusuf meninggalkan istri Potifar. Kata lari ini penting sekali, saudara. Tinggalkan. Kalau digoda, jangan diam-diam. Nanti kita akan jatuh, ya. Tapi Yusuf lari, meskipun difitnah, masuk penjara. Saudara semuanya, ceritanya itu panjang. Tapi yang pasti, dia lari, ikuti Tuhan, ikuti firman Tuhan. Maka ternyata Allah beserta dia. Memang dia masuk penjara, tapi tahu nggak saudara, dia dianiaya oleh saudaranya, dimasukkan sumur, dimasukkan penjara, tapi nongolnya di istana. Luar biasa. Oleh karena apa? Penyertaan Tuhan. Jadi saudara semuanya, ini kata lari itu penting. Bukannya Yusuf, kita pun sekarang juga tidak lepas daripada yang namanya pencobaan, saudara. Tapi ikutilah apa yang Yusuf lakukan. Ditinggalkan, nggak kasih kesempatan. Dia lari, tinggalkan tempat itu untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi jangan dekat-dekat dengan dosa. Jangan dekat-dekat dengan api, apalagi main api. Wah, nanti bisa keuruan, bisa panas, saudara. Jadi biar aman, tinggalkan tempat itu. Dan ternyata Yusuf lari, meskipun difitnah, tetapi Allah beserta dia. Dia hidup, dia ditolong Tuhan. Saudara semuanya, banyak orang itu berlaku sebaliknya, saudara. Jadi dalam kitab 2 Samuel itu dikatakan Daud, tahu nggak Daud? Pemazmur yang terkenal, raja. Suatu hari dia berjalan di atas soto rumahnya. Di atas dia melihat seorang bidadari nuju ibak, tahu nggak? Lagi mandi. Nah, saudara,
Dari mata turun ke hati. ya, saudara, begitulah ya ceritanya. Dipandang, ketarik, lalu ngomong sama anak buahnya. Tanu gelis bawa ka dieu. Nah, saudara, betul saudara semuanya. Pencobaan bukan ditinggal lari, malah dipanggil. Karena Yusuf tuh lari, ini malah dipanggil saudara semuanya. Dan betul akhirnya ini perempuan diambil sebagai istri. Tahu nggak siapa itu? Dia tuh istri Uria, istri prajurit. Saudara, setelah ada info, oh ini istri Uria. Urianya diutus ke medan perang paling depan. Kalau kena duluan, akhirnya dia mati oleh pedang Bani Amon. Dia janda, diambil oleh Daud, saudara semuanya. Saudara semuanya, Tuhan lihat ini, wah ini hal yang luar biasa. Tuhan mengutus Nabi Nathan. Ya, Nabi Nathan diutus datang kepada Daud. Dia cerita gini, Pak Daud, ada dua orang, yang satu miskin, yang satu kaya. Yang kaya itu punya kambing, domba, lembu, banyak lah. Yang miskin cuma satu-satunya punya domba 1 ekor. Kemudian datang tamunya orang kaya. Tamu orang kaya datang, mau dijamu. Yang dipotong bukan kambing dia, kambing orang miskin. Diambil, dipotong, dimasak, dihidangkan. Itulah Daud. Ceritanya seperti itu. Siapa orangnya? Tangkap dia, hukum mati. Kata Daud. Apa kata Nathan? Tuhanlah orangnya. Waduh, kaget luar biasa saudara semuanya. Kaget. Dia benci, marah, kepengen bunuh. Tapi itulah kelakuan Daud. Kenapa? Dia nggak lari. Ada pencobaan, disamperin. Makanya dia jatuh. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, itu Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Kenapa? Menistakan Tuhan. Kenapa? Ingat nggak Daud? Waktu jadi gembala, kau dipanggil, dipilih, diurapi. Betul nggak? Oleh Samuel. Dengan urapan dari Tuhan. Diurapi sudah. Ada roh Tuhan di dalamnya. Kemudian apa lagi? Saul yang mengancam. Bebaskan. Jadi ancaman Saul tidak berpengaruh apa-apa kepada Daud. Kekayaan, jadi raja, semuanya, bahkan istri pun kalau masih perlu masih bisa kamu ambil. Tapi kenapa kamu ambil bini orang lagi? Suaminya kamu bunuh di medan perang. Ini sangat menistakan Tuhan. Saudara, apa yang saya tangkap di sini, saudara? Saudara, kita tahu ya, tidak ada orang yang kuat, saudara. Tapi kita perlu waspada, saudara. Daud kan udah diurapi. Jangan dipikir wah saya diurapi, bebas dari dosa. Bisa begitu? Enggak jaminan, saudara semua. Ini saya renungkan, saya jadi melongo. Oh begitu ya. Orang kadang-kadang udah merasa rohani, ya, udah dipuja-puja sebagai raja yang bagus, dicinta Tuhan, kok kesandung gara-gara bini orang begitu. Aduh, ini yang Nathan tuh, ini menistakan Tuhan. Saudara, terjadi kepada Daud, tapi ini peringatan buat kita semuanya, saudara. Kalau lihat yang begitu, jangan disamperin. Tapi ikutlah Yusuf.
tinggalkan. Jangan diladeni. Kenapa? Diladeni bisa celaka. Nah saudara semuanya, akhirnya apa? Daud, engkau minta ampun. Memang engkau diampuni, tapi akibat dosa itu tetap ya, pertumpahan darah tidak akan berakhir, turun-temurun sampai selama-lamanya. Itulah saudara murka Tuhan. Jadi akan terjadi pemberontakan, terjadi perpecahan. Oleh karena apa? Oleh karena engkau sudah berbuat dosa. Saudara semuanya, ini yang menjadi perhatian kita semuanya adalah agar kita jangan ikuti yang Daud kerjakan yang baik ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi yang ini hati-hati ya. Jadi kita perlu belajar dari Yusuf, jangan dipanggil, tapi larilah, tinggalkan bahaya. Yang kedua saudara semuanya, malaikat berkata kepada Lut, lari, jangan toleh ke belakang, jangan lihat ke belakang. Kenapa demikian? Saudara, kenapa kok bukan Lut yang lihat ke belakang, tapi kok istri Lut? Kenapa? Bisa jawab nggak? Apa sebabnya? Kok bukan Lut, tapi istrinya lihat ke belakang? Kira-kira kenapa? Saudara, Sodom Gomora itu makmur, berusaha lancar, duit banyak, perhiasannya juga banyak saudara. Kan yang sering kali menyimpan perhiasan itu perempuan, betul nggak? Betul nggak? Mas-masan, gelang, kalung, yang banyak mengkoleksi itu biasanya perempuan. Begitu kira-kira istri Lut, banyak hartanya. Tuhan katakan, di mana hartamu? Di situ hatimu. Kaki ke depan, mata ke belakang, begitu. Jadi tiang garam. Saudara semuanya, apa artinya ini? Kalau ke Tuhan harus fokus, jangan toleh ke belakang. Kenapa? Dia merasa sayang. Iya ya, harta saya banyak, emas saya banyak, uang saya banyak. Tapi saudara semuanya, untuk Tuhan harus ditinggalkan. Mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini jadi meskipun lembah Yordan, lembah yang subur, bagus untuk usaha, tapi saudara semuanya, Allah tidak mau kalau hal yang demikian itu mengikat hatinya. Jadi katakan tadi, di mana hartamu, di situ hatimu. Dan orang yang menoleh ke belakang itu tak layak untuk kerajaan sorga. Ya, jadi kalau kita ikut Tuhan, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Apapun risiko dan hasilnya. Ingat saudara semuanya akan apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam Keluaran pasal 16 ya. Keluaran 16 Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk
menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara semuanya, kapan manusia menoleh ke belakang? Bangsa Israel sudah Tuhan bawa tinggalkan Mesir menuju ke tempat perjanjian. Ini adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Mereka berjalan bersama-sama, tapi dikatakan di tengah perjalanan mereka lapar, mereka haus, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Mereka bersungut-sungut. Lalu apa kata mereka? Enakan di Mesir. Kenapa? Di sana ada kuali, ada roti, ada daging. Tapi di sini kami mau dibunuh, kelaparan. Nah, saudara semuanya, seringkali kalau kita ke Tuhan, kita nanti persoalan, seringkali kita mentok, lihat ke belakang. Kenapa jadi saya begini ya? Mendingan enggak dulu. Waktu belum ikut Tuhan, dagang laku, usaha laris. Sekarang ikut Tuhan, malah begini. Seret, enggak laku. Nah, saudara semuanya, seringkali dalam seperti ini, kita noleh ke belakang. Mending dulu ya. Dulu mau yang beli ngantri, ya, duit banyak. Sekarang ini lu laku 2-3 juga udah luar biasa. Saudara sekalian, seringkali dalam kesulitan kita tuh menoleh ke belakang, nggak melihat rencana Tuhan yang memanggil kita. Seringkali yang ini udah saya tinggalkan, kabogoh lama saya tinggalkan, pas lama saya tinggalkan, dan nggak ikut Tuhan. Kepengin dapat yang dari Tuhan, lama ditunggu, kenapa nggak ada ya? Ada yang lama ditinggalkan, yang baru nggak ada. Jadi nyesel saya tuh. Kenapa yang lama ditinggalkan? Padahal dia dulu tuh bagus orangnya. Nah, seringkali saudara, orang ini nggak sabar menunggu janji Tuhan. Jadi pikirannya ke belakang. Hanya kalcek Sunda itu. Nyesel. Kalau begini akhirnya, saudara, yang seperti ini seringkali dialami oleh banyak orang, saudara. Makanya nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Dia nggak ngerti rencana Tuhan. Ya, taunya itu yang enak buat diri sendiri. Tapi Allah tuh punya rencana yang indah. Saudara semuanya, Allah mengajar kita seperti itu, ya, agar kita tidak menoleh ke belakang. Sekali melayani, tetap melayani. Meskipun banyak tantangan, mungkin kita nggak punya uang, mungkin kesulitan, mending dagang aja. Jangan begitu, saudara semuanya. Allah mau kita melayani. Apapun yang terjadi, percayalah, Allah nggak pernah gagal. Tidak ada janji yang tak ditepati. Allah bukannya manusia yang bisa berdosa. Tapi apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi. Kita pegang teguh. Kalau saya dipanggil hamba Tuhan, percayalah. Meskipun alami kesulitan, Allah tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita maju untuk Tuhan. Jangan toleh ke belakang. Tuh, lihatlah ke depan. Ya, ada upah. Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang mungkin kau kecewa, engkau sulit. Tapi percaya, di balik yang sulit itu ada sesuatu yang indah. Yang ketiga, saudara semuanya, jangan berhenti. Yang pertama tadi, lari. Yang kedua, jangan toleh ke belakang. Yang ketiga, jangan berhenti, jangan mandek, saudara semuanya. Nah, saudara semuanya, kenapa orang bisa mandek ya? Oleh karena mengalami problem yang tidak terpecahkan. Ya, jadi kita kan sekali nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan bosan, jangan jemu, apalagi berhenti, jangan. Tuhan katakan kepada Lut,
lari, jangan oleh belakang, dan jangan berhenti. Saudara semuanya, meskipun jalan kita bukan jalan yang mulus, tapi jangan berhenti beriman kepada Tuhan. Jangan berhenti harap kepada Tuhan. Jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti berbuah. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti menolong orang lain. Jangan berhenti menabur. Dan jangan berhenti berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara semuanya, ini penting. Tantangan buat kita. Kalau saya diberkati, saya memberi. Kalau saya nggak diberkati, punten. Saudara semuanya, meskipun usaha lagi mandek, buat Tuhan selalu ada. Nggak pernah berhenti. Saudara semuanya, ada orang seperti itu. Meskipun usahanya kendor, tapi buat memberi kepada Tuhan selalu lancar. Waduh, saya lihat ini orang yang luar biasa ini. Jadi nggak terpengaruh, saudara semuanya. Meskipun dia gak susah, masih dia memberi. Kenapa artinya? Dia itu gak berhenti mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan, waktu berkelimpahan, gampang. Punya 1 miliar, orang minta juta, gampang. Ya. Tapi saudara, pas lagi tekor, datang orang minta, gimana kira-kira? Nanti aja lah, besok lah. Saudara semuanya, tapi saya tahu Allah itu luar biasa. Kalau Allah bekerja, kita tidak akan berhenti. Selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, meskipun mungkin tekor, tapi punya iman, Allah akan pasti mengganti dengan berlipat kali ganda. Saudara semuanya, ini kan yang Tuhan katakan. Kalau orang kaya masukkan di persembahan uang tuh gede, gelebuk, itu nggak soal. Di waktu masuk kerincing, aduh terdengar, udah receh saudara semuanya. Yesus ngomong, waktu gede Yesus diam saja, ya. Waktu kerincing, waduh, tengok yang memberi siapa? Sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semuanya. Saudara semuanya, uang kecil, tapi itu menggerakkan hatinya Tuhan, saudara semuanya. Kecil, dengan tulus hati, ya. Dengan apa yang ada diberikan, Tuhan itu mengganti dengan luar biasa. Saudara semuanya, jadi Allah mau kita tidak boleh berhenti. Selama masih ada kesempatan, mari kita maju, berbuat yang baik untuk Tuhan. Jangan kita berhenti. Kalau berhenti berbuat dosa. Ya, berbuat salah, harus berhenti. Tapi ikuti Tuhan, harus berhenti, jangan berhenti, harus berjalan, ikuti apa yang Tuhan mau. Saudara semuanya, 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan demikian, 2 Petrus 3 ayat yang 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Akhir surat Petrus, dia itu menggarisbawahi, bertumbuhlah. Jangan berhenti bertumbuh. Bertumbuhlah terus dalam mengenal Tuhan. Jadi saudara semuanya, inilah yang Allah mau, yaitu agar kita bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 92 ayat 12 dan 15 begini, pada masa tua pun masih berbuah lebat. Jadi Allah mengharapkan agar kita meskipun secara usia itu sudah tua, tapi Alkitab katakan meskipun tua masih juga berbuah. Artinya apa? Selama ada hidup harus ada buah. Kiranya Roh Kudus mengajar kita semuanya
untuk kita boleh mendengar, ikuti firman Tuhan, dan percayalah sampai bumi dan langit lenyap, tapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita tunduk pada Tuhan. Haleluya. Ya, depan, biasa. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Kita mohon berkat Tuhan, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Bapa dalam sorga, berkat sorgawi turun mengalir buat kami semuanya. Kami rindu mengikuti Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu menjadi suluh pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku, agar kami semua diberkati. Kami rindu jemaat pada berbenih semuanya, jemaat yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar ya bahwa kita seperti tadi 3 hal tadi, kita harus berlari, kita harus tidak menoleh ya, dan kita harus tidak berhenti. Jadi ya, mudah-mudahan ini jadi suatu peringatan buat kita ya, nasihat Tuhan, supaya kita selalu ingat perkataan Tuhan bahwa ada upah pada saat kita mempraktekkan 3 hal ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan perkataan Tuhan. Tuhan pakai yang lebih jauh ya. Kita sebentar akan mempersiapkan persembahan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar, firman-Mu mengajarkan kepada kami 3 perkara yang harus kami kerjakan jika kami ingin menerima berkat Tuhan di ujung jalan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami taat, ketika kami melakukan 3 hal ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya, dan kami boleh menikmati setiap apa yang kami boleh harapkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan sudah sediakan, dan kami percaya Tuhan, apapun pengiringan kami, apapun masalah kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh tetap percaya ada Tuhan yang menolong kami. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan akan menggantikan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Waktu lama ya, tapi masih menjadi kita. Tidak berubah, tidak berubah.
tidak berubah, dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan berkat-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan berkat-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 Saya mohon sidang jemaat bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan benih firman Tuhan di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bukan sekedar kami hanya mendengar, tapi kami mau mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat yang dewasa, menjadi hamba Tuhan yang dewasa. Dan kami semua menjadi orang yang dewasa yang selalu intim dengan Kau Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Lukas yang sudah menjadi saluran berkat. Biar Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang daripadanya. Tuhan Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga gembala kami Tuhan. Kami serahkan gembala kami Ibu Rani bersama Papi. Tuhan Kau berkati apa yang menjadi doa-doanya, apa yang menjadi keinginannya, yang menjadi visi dan misinya. Mari Kau yang mempertajam lebih lagi Bapa, sehingga kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam kehidupan gembala kami Bapa. Berkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pengurapan Allah lebih lagi Tuhan. Firman-firman Tuhan untuk pesan kepada jemaat-Mu Tuhan. Mari Kau yang lebih lagi berbicara kepada gembala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat penabur Tuhan. Benih kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang menjadi pengumpulannya Tuhan. Tuhan mungkin yang sakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar dengan kuasa darah Yesus kami berdoa Tuhan untuk Debbie Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kami mohon kuasa darah Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menjamah Tuhan. Kami juga berdoa yang lainnya. Pasilas Tuhan Kau jamah Tuhan di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Dengan darah-Mu Tuhan membawa kesembuhan, kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih yang lemah Tuhan, kami serahkan Tuhan, berikan kekuatan yang baru Bapa. Yang menghadapi masalah di dalam ekonominya, di dalam keuangannya Tuhan, bukakan pintu berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu jemaat penabur lebih lagi Tuhan. Bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Roh Kudus bantu jemaat-Mu Tuhan untuk semakin hari semakin ada hubungan yang intim bersama dengan Kau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang memberkati satu persatu. Kami tidak sebutkan namanya Tuhan. Kami berdoa yang datang pada saat ini Tuhan. Mari Kau yang melawat Tuhan, yang menghadapi kegelisahan, yang menghadapi ketakutan Bapa. Mari Kau yang memberikan solusi jalan keluar Bapa, di dalam nama Yesus. Mari Kau yang melawat jemaat-Mu Tuhan satu persatu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pertama kali datang di tempat ini Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Kau yang mengetahui apa yang menjadi jeritan hatinya Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, jemaat-Mu yang pertama kali datang ke tempat
ini. Mari Engkau yang melawatnya di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus menjamah Tuhan, membebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bangsa kami sudah disembuhkan, sudah dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami yakin setiap jilitan hati kami, setiap doa-doa kami Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan setiap tetesan air mata kami Bapa. Mari Kau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Mari Engkau yang memberkati presiden kami dan wakilnya Tuhan, para menteri yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau yang menjamah setiap suku bangsa Tuhan. Kau menjamah setiap orang-orang yang belum mengenal Kau Tuhan. Mari Tuhan Kau yang menjamah, Kau pakai setiap hamba-hamba Tuhan, generasi muda Yeremia Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, untuk mengobarkan keselamatan kepada orang yang belum percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami Bapa. Kami serahkan kota kami. Kami ada di kota ini Tuhan, punya tanggung jawab Tuhan, punya beban Tuhan, untuk mendoakan kota kami. Biar kota kami juga sembuh Tuhan. Biar kota kami ada shalom, ada damai sejahtera Bapa. Mari Kau yang memberkati kota kami. Tuhan Kau berkati juga wali kota dan wakilnya Tuhan, bupati dan wakilnya Tuhan, camat, lurah, RT, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami khususnya berdoa untuk kesatuan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan. Ada keunitian, ada kesatuan hati Bapa. Kami rindu Tuhan, khususnya ketua badan kerjasama, berikan hikmat pewahyuan yang daripada Engkau untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada di kota Sukabumi Tuhan. Kalau ada keunitian, kuasa-Mu semakin bekerja di dalam setiap umat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon pasukan malaikat menjaga di mana kami berada Tuhan. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu nyata. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Saudara semua yang Tuhan kasihi, mari siapkan hatimu, pandang Yesus yang sudah memanggil memilih engkau. Percayalah, Dia berjanji menyertai, memberkatimu. Mari angkat tanganmu. Saudaraku semua yang Tuhan cintai, saudara pulanglah, terimalah berkat, anugerah, pertolongan, damai sejahtera, sukacita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, serta Allah Roh Kudus. Kasih berkat-Nya turun menyertaimu semuanya malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati.